أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepanggih oleh alhamdulillah. Sebentar mau berkembang sebagian. Ibu ya Bu, orang dengan alhamdulillah. Anjur lagi. Alhamdulillah para sesepuh dan sesepuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini kajian tafsir Al-Qur'an. Semoga kita mulai majelis sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pembahasan kita di tafsir ini sebagai surat Al-Ma'un di ayat yang membahas tentang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Celakalah, wail artinya dua, celaka dan juga artinya lembah neraka jahanam lil musallin, orang yang mengerjakan sholat. Yang sholat bagaimana? Alladzina hum an shalatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Terhadap sholat yang kita sebutkan ada 4 tingkatan untuk orang yang lalai terhadap sholat. Itu yang pertama, yaitu orang yang tidak mau untuk mengerjakan sholat. Terus mengaku Islam tapi kemudian sholat. Islam apa? KTP. Islam SIM bukan ada gitu. Islam KTP. Ya Islam itu ya tertulis di Islamnya saja. Tapi padahal sholat itu adalah tiangnya agama yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian tingkatan yang kedua, dia mengerjakan sholat tapi dong-dongan. Besok sholat boten dan yang apa ya kebelangan sholatnya. So pas kutok aku lagi pengen sholat tak sholat wae, sesuai bosen sholat boten sholat. Nah, ini golongan yang kedua. Ampun ya Pak. Mohon saus log ya. Yaitu minimal jangan sampai lewat sholat wajib yang cuma 5 ribu Zuhur, asar, maghrib, isya. Tingkatan yang ketiga dari sahun, yaitu orang lalai terhadap sholat. Dia sholat ya. Dia sholat, bahkan sholat juga 5 waktu, tetapi menjauh dia sholat selalu mengakhirkan sholatnya ya. Harusnya 4 waktu subuh pas dan sholat, tetapi dia selalu menunda sholat hingga hampir habis waktu sholat itu nembe sholat. Nah, ini menurut bahkan Nabi mensifati orang yang terbiasa kebiasaannya seperti ini. Nabi mensifati menurut tilka sholatul munafik. Ini tanda-tanda sholatnya orang munafik. Itu sifatnya gitu. Makanya kita bukan berarti kok wah aku dari orang munafik boten. Kalau kita seperti itu maka segera ya Allah jangan sampai golongkan aku dan keluargaku termasuk orang munafik. Segera kita rubah biasanya. Dan Nabi orang yang seperti itu tanda-tanda munafik. Ya tubuh syams dia itu kuseklah ngasar ngoten nggih. Allahu Akbar jam 3 ngoten. Jam 3 budene sedang lah kuseklah sepenak turu 12 riyen. Nggih. Tangi-tangi buka TV nonton badminton sih. Badminton derek mulai kok bibarisya finale. Nah, mungkin gua nonton sinetron riyen. Lu nggih hafal badminton sih Pak. Ambil pas bareng-bareng ini nonton soal nonton ini. Sewajarnya mawon. Nah, terus napa? Nonton TV sih. Lah mengke pun jam gangsal ngono jam 5 ini sak jamnya sik santai atus riyen. Nah, nembe ya kubus syams nunggu seakan-akan matahari berprotok tenggelam sih. Insyaallah baru dia sholat. Sholatipun itu kados kalau Nabi itu mensifatkan naqra arba'an, yaitu naqra itu kados apa nggih? Matuk.
senes patok cocok ya. Ini betul-betul kan, betul-betul gitu. Jangan seperti burung gagak, yaitu asal tuh zuzuzuzut Ramadan. Nah itu jangan sampai ya. Sholat maghrib dan sholat itu golongan ketiga. Yang keempat sahun, yaitu lalai terhadap sholatnya. Yang kita cek apakah khawatir apa kita termasuk di dalamnya, yaitu dia sholat dan bahkan sering di awal waktu tapi menjauh tidak memenuhi syarat rukun dan wajibnya sholat. Nah kita bahas tinggi ya terkait syarat-syarat sahnya sholat. Nah, sedikit ulangi monggo, yaitu syarat 9 ada syarat sahnya sholat. 3 itu terkait keadaan kita apakah sudah wajib sholat atau belum, wajib sholat atau tidak. Ketiga selanjutnya terkait kondisi fisik kita, kondisi badan kita, pakaian kita. Dan 3 selanjutnya terkait sholatnya sendiri. Maksudnya ini apa? 3 yang pertama terkait kondisi apakah sudah wajib atau tidak. Islam berakal kali sampun balik datang yes. Islam ya sholatipun wis ada ditampi nggih. Berarti Islam rumiyin. Dereng syahadat sholatipun tapi mboten. Mboten. Majeng sholat setunggal rakaat Pak. Kuncinipun niku syahadat rumiyin. Ngoten ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Makanya urutan rukun Islam itu kan syahadat, sholat. Karena syahadat kuncinya dulu. Ngoten nggih. Nah, Islam kemudian berakal. Kenapa kok berakal kok Mas? Soalipun orang yang kebalikannya berakal apa? Hilang akal, hilang akal atau gila dalam bahasa Arab majrur. Baik gila full atau gila setengah. Gila full itu belas betul sakit nyambung. Ngomong dewe ngoten-ngoten karuan gitu. Prakteknya kok Mas, catat prakteknya ulang. Israel pun gila full yang sama sekali nggak nyambung komunikasi. Wes belas stres nggak bisa belas. Tapi ada masfuh namanya, safih atau safih mohon maaf. Yaitu istilah dalam syariatnya dia tidak sempurna. Kalau dalam istilah medis nanti istilah itu Down syndrome itu gitu. Nah itu dia bisa mungkin komunikasi, dia mungkin sedikit nyambung kalau ada komunikasi. Jenengmu sopo, aijo, betul sadar Pak. Tapi tidak untuk belajar jawab apa kadang susah untuk memahami. Ini ada gitu orang yang nonsal biasanya mukanya nggak mirip-mirip itu. Nah itu namanya Down syndrome. Nah ini orang yang dalam istilah atau dalam ranah syariat bukan akil, bukan berakal yang sempurna, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan sholat. Ngerti ya? Makanya kita berakal semuanya ini sehat sedanten, wajib menunaikan sholat. Yang ketiga, tamyiz atau mencapai umur balik sudah dewasa. Kalau umur balik sudah benar-benar wajib, yaitu menanggung pahala dan dosa. Para jumhur ulama menjelaskan umurnya dengan 15 tahun. Mulai umur 15 tahun, 7 tahun dibiasakan Bu. Muru auladakum, dibiasakan anak-anakmu perintah sholat itu minta 7 tahun. Kemudian kalau sudah sampai 10 tahun boleh untuk dipukul yang mendidik ya. Kalau ini untuk persiapan segera kamu tunaikan ini, karena sebentar lagi masuk usia balik yang harus mengerjakan sholat, sudah mukallaf namanya Pak, sudah mendapatkan hukum syariat. Itu 3 terkait kondisi, kemudian 3 terkait kondisi fisik atau badan atau pakaian kita. Suci dari hadas, suci dari najis, sama menutup aurat. Hadas, mari kita jelaskan, ulangi lagi ya. Hadas ada 2, hadas besar, hadas kecil. Kali hadas besar pripun Mas? Hadas besar itu menurut saya Bu, ibu-ibu biar bibat datang bulan itu ya Bu, namun bersih ya. Misalnya ini hari yang ke-6 tanggal 7 biasanya pun 6 hari ya. Misal hari yang terakhir sudah suci, sudah nggak keluar darah lagi, mau sholat itu ini masih dalam kondisi hadas akbar, hadas besar. Pak Nun Sewu, Mas juga yang misal setelah Nun Sewu ya dalam syarat, yaitu setelah mimpi basah atau setelah berhubungan, itu sebelum menunaikan sholat ini kondisi hadas akbar, hadas besar. Sebelum sholat diwajibkan apa? Mandi besar, mandi janabah, karena kondisi junub harus mandi. Mandi kemarin ya. Secara singkat mawon, ini apa? Membersihkan itu maluan terlebih dahulu, kemudian wudu, bersihkan tangannya dengan sabun, kemudian wudu, kemudian mandi dari kepala terlebih dahulu. Kepala ini pun apa lewat, saya itu ini apa
remas-remas kersane airnya masuk sampai kepala. Ibu-ibu dia usahakan sampai masuk kepala, sumur-sumur sakit keramas sekarang dia langsung saya. Kemudian muka, kepala dibersihkan dan badan dibasuh dari kanan terlebih dahulu, baru kemudian kiri. Ngerti ya? Nah itu selesai. Wudunya seperti kalau wudu tadi seperti wudunya sholat. Wudu ini lebih ke basuh itu suci dari hadas besar. Kemudian hadas yang kedua hadas kecil, menjauh seperti itu, ya, ke belakang untuk buang air besar atau buang air kecil itu termasuk hadas kecil. Kalau ini nggak wajib mandi, tapi untuk wajib wudu. Mari kita saya contohkan terkait Rasul Mas. Alhamdulillah. Untuk menunaikan wudu yang baik, wudu yang baik. Budi, coba salah-salah mau saya contoh kemarin dah detail contohnya. Berawal dari budi telapak tangan rumien, depan belakang baik yang dalam maupun luar. Kemudian umur dan juga kalau bisa sekaligus sama hidungnya ampun ngajeng tok nggih. Pik ya ampun. Tumbak-tumbak tok ampun nggih, tapi dihirup. Ayo boten tak seru-seru Bu, nggih. Waduh, bablas ngene. Seru-seru bablas ngutang-utang biasanya ngoten gitu. Nah, toyan robot apa? Serut atau dihirup sedikit langsung dikeluarkan gitu nggih. Konsep keluarkannya seperti jenengan menawi ilang nih kali. Terus gitu dibersihkan semuanya. Gitu nggih. 3 kali kemudian basuh muka. Muka batasan atasnya tempat tumbuh rambut, batasan bawahnya dagu sini, batasan sampai kiri kanan apa? Telinga. Ya alhamdulillah itu rata. Apa ngajeng tok? Sok yu wis bar ngoten nggih. Niki mboten basuh atas bawah enggak basuh semuanya kurang rata. Makanya harus rata ujung. Ngoten nggih, Bu. Nah, setelah itu apa? Balik apa? Tangan, ini 2 tangan dari ujung tangan sampai siku, harus sampai siku. Ampun dipaske siku dipunjul segede, tapi bukan punjul-punjulan, ngene kelek, ngene kumpul kabeh ngene. Sampai siku dilewatkan sedikit, karena syarat itu jangan pas Pak. Karena perintahnya basuhlah sampai siku. Ampun dipaske siku, dipunjul segede, agar siku semua terlewat. Kanan selesaikan, seret diratakan dari ujung perut, dari ujung seret gitu ya. Seret, kemudian kiri seret rata 3 kali. Boten perlu bolak-balik kanan kiri, kanan melek, kiri melek, kanan melek, kiri melek, terus 6 gitu ya. Nggak perlu, sekali aja kanan seret tuntaskan, kiri tuntaskan. Kemudian rambut atau kepala? Jenis rambut misalnya kan gundul pernah ada rambut ya Mas. Untuk kepala bahasa Quran juga umsahu birusikum kepala. Ujung kepala sampai tengkuk sampai belakang sini, seret ke belakang langsung ke depan. Kalau bisa langsung disambung dengan telinga masuk sini diputar seret gitu ya, dari belakang ke depan. Pada ada ibu-ibu bertanya, Mas mulai terjadi pripun ngangge jilbab menjauhi boten saged dilepas pripun? Nah itu boleh rukshonya membasuh ujung jilbabnya. Tidak perlu jenengan masuk datang ditonton wong-wong gitu nih. Nah, di ujung jilbabnya boleh Pak dalam keadaan seperti ini. Tapi jenengan dalam boten ngangge jilbab pas dalam nggih kados hukumnya umum tadi, yaitu dibasuh dari ujung sini sampai belakang. Ngaten nggih Bu. Terakhir apa? Kaki batasipun dari ujung kaki sampai kolong mata kaki, bahasa sambutan tutupan dengkul Mbak, tapi sampai mata kaki saja. Tapi nuwun sewu sikilnya biasanya kan kesesok, gerujuk biar wis bar, enggak, tapi diratakan, sampai belakangnya rata, kanan kiri selesai wudu, doa setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Itu wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kata nggih, kata cara wudu. Pelan-pelan mawon wudu boten saged sesok. Sebelum wudu ucapkan dulu apa? Bismillah. Basmalah terlebih dahulu. Setelah wudu nanti doa itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku nggih. Wudu selesai. Itu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi rukun atau syarat yang harus dari hadas, kemudian suci dari najis badan, najis pakaian, najis
tempat sholat 3 itu harus bersih semuanya. Tapi sekali lagi najis, jangan nyentuh najis, wudunya batal apa batal? Batal apa batal? Boten. Untuk najis itu tidak membatalkan wudu, tetapi dibersihkan saja tempat yang kotor, tangan jenengan misal, atau jenengan pedal, kalau nuwun sewu minta kotoran ceret, waduh hangat tenang gitu. Nah, niku nuwun sewu tidak membatalkan wudu, pergi kamar mandi aja dibersihkan semua, kalau sudah bersih bisa masuk masjid, dan sama wudu melih. Ngerti nggih? Atau maksud jenengan melampah beli kemauan kalau tidak ada kotoran itu tidak membatalkan wudu. Saya kata kalau niku pun wudu kan cuma turun batal boten. Gitu ya, ini saya teruskan pemahamannya. Niku, kemudian syarat selanjutnya yang ke-7, 567 atau yang ke-6, 456 setelah hadas najis menutup aurat. Auratipun kakung riyen nggih, kakung riyen itu saking iki Pak, pusar udel sampai iki lho, apa? Dengkul itu aurat yang wajib ditutupi. Auratnya seperti itu. Tetapi untuk sholat ya buatan paskan riku mawon, sarungan tok buatan pamben. Itu juga kurang bagus gitu loh. Kalau sholat wajib ditutupi sininya. Kalau aurat itu tadi, ada nggih? Ampun sarungan tok, auratnya jare Mas dhewe kita tok rasa pamben. Ada. Sholat tetap pamben gitu. Yang bagus, kudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik untuk tiap masjid, tiap sholat. Itu yang paling bagus. Iku, nah saat ini ibu-ibu, auratipun pundi Bu? Riwan? Seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ya, alhamdulillah kecuali 2 situ. Oke. Kalau untuk semua itu dan pun rapat dari yang termasuk tertutup, kaki ini pun semuanya termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi saat sholat. Gitu ya. Kemudian itu syarat yang terkait kita. Kemudian syarat yang terkait sholatnya sendiri. Bagaimana terkait sholatnya? Yang pertama yang ke-789 ya, 7 itu masuk waktu sholat. Pelget pekdal sholatipun Pak. Kersane sah. Nuwun sewu, adzan subuh jam sekawan. Jenengan masyaallah jam 3 tak subuhan saya saged apa mboten? Karena belum masuk waktu subuh. Setelah waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah adzan salat sunah rumiyin ke qomat nembe salat subuh. Ngoten nggih. Salat subuh masuknya itu ya sekarang sudah jam 4. Patokanipun secara syariat saya jelaskan secara cepat. Subuh itu jangan kalau perhatikan matahari itu ada namanya fajar sodik, fajar kadib. Apa niku maksudipun? Kalau jangan perhatikan sekitar setengah jam atau 40 menit sebelum subuh itu ada cahaya yang di ufuk timur sana itu dari bawah ke atas. Oke, cahayanya ke atas itu Pak. Itu namanya fajar kadib. Itu tanda, tapi belum masuk waktu subuh. Nanti kalau udah naik lagi, sudah cahaya bukan ke atas, tetapi nyata, apa jenenge? Manjang, roto menangkal itu. Nah itu baru masuk. Kalau udah rata kemerah-merah keputihan itu, bukan ke cahaya, bukan ke atas, tapi rata. Nah itu namanya fajar sodik namanya. Nah itu masuk waktu subuh. Kalau sekarang udah enak, jam. Tapi ini perlu kita ketahui. Pas dengan pakai kok tindakan, jamnya pun kerja, HP ini pun kerja. Waduh, subuh durung, itu patokan pun, secara syariat. Itu subuh, duhur, masuk waktu duhur itu matahari tengah, set, gitu kemudian tergelincir sedikit, terus saking etan budi, mereka plek tengah, ini namanya waktu tengah, dohiroh namanya. Ini belum waktu duhur. Pas ini belum waktu duhur, baru tergelincir sedikit, lewat sedikit, itu baru masuk waktu duhur. Benar nggih? Nah, kalau udah tengah, jangan pas tengah nggak boleh sholat malah. Pas di tengah itu nggak boleh sholat. Baru setelah lewat sedikit, itu masuk waktu duhur. Sampai kapan? Nanti karena berbatasan langsung dengan waktu sholat asar, yaitu nopo bayangan pada waktu kan video waktu terus nggih. Nah, jangan tandanya pun antara duhur dengan asar. Niku nopo, yaitu jenengan ngedekne barang nopo mawon, bayangannya setinggi dengan barangnya. Contoh,
Apa nggih? Enten tongkat misalipun, enten tongkat ngeten nggih, dengan lurusaken misal dhuwure sak meter. Niku bayanganipun nggih 1 meter. Lah itu tanda masuk sholat asar. Dhuwurnya selesai, masuk sholat asar. Ngerti nggih? Nah, itu sampai kapan sholat asar? Waktu fadilahnya jangan sampai lewat, jangan sampai bayangannya lebih dari 2 kali. Misal bayangannya 2 meter itu lewat itu nanti waktu makruh di akhir-akhir, jangan sampai seperti tadi mengakhirkan sholat. Masuk waktu maghrib itu yaitu apa? Tenggelamnya matahari. Matahari sampun tenggelam, seret. Nah itu sudah tidak terlihat, walaupun masih agak terang kan Pak, gitu. Karena memang masih ada cahaya. Kalau sudah tenggelam matahari masuk waktu maghrib, walaupun kadang masih agak terang sedikit, itu karena cahaya yang sudah tenggelam tadi masih bersinar ke sini, masih maksudnya pantulan cahaya masih ada. Nanti nggih, waktu maghrib, kemudian biasanya pun kata niki, kata niki, jangan perhatikan terkilan dulu ya. Kalau nanti inggil nggih, itu ada kemerah-merahan. Nggih, masih ada apa? Khumrah, kemerah-merahan. Nah ini kemerah-merahan nanti lama-lama habis merahnya tenggelam itu melebat waktu sholat isya. Ini gimana nih pun nggih? Secara cepat subuh tadi apa? Terbitnya fajar sodik, yaitu cahaya yang memanjang bukan yang ke atas. Duhur apa? Tengah lewat sedikit. Asar bayanganipun sami 1 meter. Maghrib tenggelamnya matahari. Isya tenggelamipun cahaya warna apa wau? Merah. Gitu nggih. Itu kapanipun wektu salat. Nggih. Jangan dibalik-balik, maksudipun kalau sebelum masuk zuhur, iya dari sholat zuhur, dari wajib sholat zuhur, tapi pada waktunya. Kecuali pada waktu jamak, kita menjamak zuhur dengan asar, jangan di waktu asar itu boleh pas keadaan safar bepergian. Kata dia itu syarat sah. Kemudian syarat selanjutnya, syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Kiblat pun yang Indonesia kilen. Indonesia kilen, jenengan Madinah, kiblatipun ngadep pundi niki? Kidul Pak. Kalau mboten Sudan, kiblatipun ngadep wetan. Kok saged to Mas kiblat patranipun apa? Ka'bah. Ngaten nggih. Yang di dalam Masjidil Haram jenengan pas umrah atau haji, kalau di dalam Masjidil Haram wajib untuk pas di Ka'bahnya. Ngaten. Kalau pas di Ka'bah lurus sana Ka'bah, pas lurus Ka'bah. Di luar Masjidil Haram, tetapi masih dekat dengan Masjidil Haram daerah Makkah, maka menuju ke Masjidil Haram. Kalau yang jauh seperti kita, yaitu menghadap menghadap. Ya kalau sobat bisa mempasakan dengan sekarang teknologi, alhamdulillah. Tapi jangan pasti tidakkan, gitu. Tidak soalnya kalau dilibat, maka Bismillah ada pilihan mau kira-kira Bismillah sana itu fawallu wajib wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadaplah wajah kiblatmu searah dengan kiblat Masjidil Haram itu. Nanti nggih, kita usahakan sepas mungkin kalau nggak harus versi derajat kan buat kita itu, nggih, taklif namanya dosa. Kemudian yang terakhir syaratnya sholat yaitu dengan adanya kita mulai dengan niat sholat. Niat sholat monggo, ada yang boleh untuk melafalkannya dengan nawa itu monggo, itu ada bolehkan dari ulama atau minimal dengan niat dari dalam hati. Gitu nggih, itu terkait bagaimana agar sholat kita baik. Kita mulai dengan hal-hal syarat yang terlebih dahulu. Sampai apa? Kemudian melebat sholat pun dipun. Kalau tadi sudah dengan wudhu yang baik, mandi yang baik, kalau hadas membersihkan najis, masuk waktu sholat, ngadep kiblat, sakniki sholat pripun. Ngaten nggih? Nah, ini saya contohkan. Saya butuh satu yang maju di sini. Ayo siapa? Nantilah dia nih, saya ya. Ayo lagi saya kembali biru. Ayo gantian. Ini, lama bismillah. Ini ya. Alhamdulillah. Saya kelihatan. Namanya siapa? Azhar. Oh iya, kemarin Azam ya. Ini sekarang Azhar. Baik, kamu contoh ya untuk sholat ya. Oke, bismillah. Sekarang masuk tata cara apa sholat. Contohkan bagaimana pripun sholat yang sahih yang sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholat itu yang tadi sekawan welas.
Rukun sholat ada 14. Rukun sholat itu yang terkait dengan gerakan-gerakan inti itu. Itu rukun sholat singapun ketinggalan. Baik, tanda-tanda ada kiblat ya. Jadi saling ketinggal. Bismillah, berdiri terlebih dahulu dengan tenang. 4 tuh sholat ampun kesesol pripun. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Jenengan satu perapatan boten samayu. Boten apa? Ayo. Itu kumat ngomong boten sak. Nanti jadi gak tumanina. Sampai sini mungkin Allahu Akbar. Kita sampai itu kalau dengar kita iqamat Pak, famshu ilas sholati bisakinati wal waqar. Kalau kita masih di jalan misalnya, syukur-syukur dia datang segera alhamdulillah. Tapi kalau misal kesehatan pergi, Bu, kok sampun komat, famshu ilaiha bisakinah wal waqar. Datanglah sholat ke masjid dengan tenang, boten sah kesesol. Ngoten nggih? Ngapa mau tetap sama lagi, tetap sama. Cepat-cepat ya usah. Datang tenang, tetap jalan. Bismillah masing-masing pulang. Baik bergabung di sholat. Biasa. Setelah tenang, masuk sholat, siap-siap untuk sholat. Bismillah. Dimulai dengan apa? Niat tadi. Monggo dilafalkan jangan lawa itu sholat tentu makmuman lillahi ta'ala bi monggo atau minimal yaitu dari dalam hati. Ajeng maghrib kula niat maghrib ya Allah niku nggih sampun cekap Pak ngoten nggih dari itu. Kemudian bismillah berdiri, ini termasuk rukun yang pertama. Rukunnya berdiri bagi yang mampu. Rukun pertama itu berdiri. Boten mampu berdiri lebih gerah maka duduk nggak mampu lagi berbaring nggak bisa menggerakkan isyarat boten saged boleh disolatkan sholat mau ada pripun isyarat dan saged sholatnya bareng-bareng ya begini ya bismillah berdiri dulu bagi yang mampu ini rukun yang pertama. Kemudian dimulai setelah niat nopo takbiratul ihram. Jadi Allah takbirin Pak, jangan ikut pripun takbir kira-kira apa ya? Tangannya kemana? Nah ini pun jauh. Sakit kesan nggih Bu? Sakit yang kalangan dengan nopo niku tiang-tiang yang menyesuaikan. Rekamannya di pun pas Mas. Saya nah, ini satu contoh kayak gitu. Takbiratul ihram. Tangannya kemana? Nuwun sewu. Ampun nanggung. Allahu Akbar. Tanganipun kemana? Ada dua cara tangannya. Yang pertama ya Allah. Yang pertama hadwa mankibain, yaitu setara dengan ini apa? Apa? Pundak. Mankib bahasa Arabnya. Pundak. Atau bila yang kedua setara dengan ini loh, telinga. Dua niku mawon. Ampun setara dengan perut. Allahu Akbar. Ini pun diangkat nih. Ampun takut. Tahan jenengan bukan takut banget ya itu. Kalau tangan 2 kilo. Allahu Akbar langsung ini. Buat usah dur-dur. Allah. Keduren nih. Dua pilihan yaitu setara pundak atau setara telinga. Kemudian Allah gitu nggih. Jadi setara pundak. Kemudian atau yang kedua deh setara telinga tadi. Allahu Akbar. Gitu nggih. Kemudian setelah itu tangannya sini, ya, tengah sini pas, atau agak ke atas sedikit, ya, atau ke atas sedikit. Ampun kados nyinom Mbak, nyinom kados among tamu, mau tau? Wih, ini among tamu, gitu. Benar among tamu macam sholat ini, ya ampun ya kan, ya, tengah pas, itu plek, dan tangannya sini. Nah di sini genggamnya seperti ini. Genggamnya bisa di sini, plak ngeten, atau maksimal sampai sini ujung tangannya. Di sini juga boleh. Tapi ampun ngeten. Ini tangan ini. Wow, ini masya Allah. Ini berjaga-jaga baris, ampun. Maksimal ini, ujung tangan sampai sini yang silakan. Gitu ya. Nanti antara digegem pas ini. Ini apa? Pergelangan. Pas digegem itu monggo plak situ atau di sini maksimal. Ngerti ya? Nah tingginya pas di sini aja, pas di dada sini aja.
Nggak usah, jangan terlalu bawah, bukan usah terlalu tinggi juga, kedudukan muatan, nggak usah sampai mekaknya teman saya. Walaupun di dada juga boleh di sini, tapi pas di tengah. Ngerti ya? Kemudian ini, terus deh, pas ini, nah, pas, boleh gini, nah gitu ya. Setelah pas posisi takbiratul ihram, takbiratul ihram rukun yang kedua, berdiri kemudian takbiratul ihram. Ibaratnya mau apa ya? Doa iftitah. Doa iftitah. Dibuat doa iftitah beda. Allahumma barik baini wa baina a'dayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i was-salji wal barad. Masyaallah, alhamdulillah. Itu Pak, salah satu doa iftitah. Dan doa iftitah ada 11 macam pilihan doa iftitah. Nanti Allahumma ba'id baini. Nanti mulai doa iftitah yang lain. Kabiro, Allahumma kabiro, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Boleh juga. Riwayatnya ada 11 riwayat kurang lebih. Doa macam-macam. Monggo pakai yang mana? Yang mudah kalau mau bayi monggo, pakai berkabiro juga boleh monggo. Doa iftitah itu sunnah bacanya. Doa iftitah ya, sunnah itu termasuknya. Kalau misal kelewat nggak baca sunnah iftitah, baca nopo-nopo. Kemudian doa iftitah setelah itu apa? Surat Al-Fatihah dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Lirih mawon ta'awudzipun. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu saya singgung Bismillah kenceng apa lirik? Gini kata pas imami banter monggo Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng lirik yang monggo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga nggih, monggo baiter wonten napa-napa, pilih boten napa-napa, boten sak geger. Menawi sing basmalah banter geger mboten banter, diguyu kalih sing boten yes. Geger wis masjid ono terbiasa ya, masalah Quran ya, enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang itu kalau posisi imam atau sendiri baca. Kalau sekarang posisi makmum baca Al-Fatihah pripun Mas, menawi salat sir niku salat ingkang boten seru, salat duhur kali salat asar, makmum tetap maos Al-Fatihah. Ngoten nggih. Kalau salat jahar subuh, maghrib, isya ingkang imam pun banter, ini ada khilaf di antara ulama. Menawi jenengan ada waktu untuk membaca bagus, tetapi ada ulama juga bisa tidak membaca pun insya Allah juga tidak apa-apa, karena ada hadis menjelaskan bacaan imam itu adalah bacaannya makmum. Betul nggih? Tapi ada ulama menjelaskan kalau bisa membaca lebih bagus, makanya al-apa niku imam setelah waladhdallin amin itu berhenti sebentar agar memberikan kesempatan makmum semuanya maos Al-Fatihah. Ngoten nggih. Nah, setelah selesai Al-Fatihah baru waladhdallin amin membaca surat-surat bebas suratipun nopo disesuaikan menawi jamaah ngeten niki disesuaikan sedengan. Ampun cepet-cepet nggih, ampun damu yen kecepetan nggih boyoten. Yang kedamang nggih linu kabeh suwene imam iki dirasani karo ibu ngene. Nggih, ngoten itu deh. Nah, sekarang setelah selesai surat nggih, kemudian ruku Allah. Nah, Allahu Akbar diangkat nggih tanganipun, ampun langsung Allahu Akbar. Pun tangannya diangkat sebagaimana takbiratul ihram. Sejajar ini atau sejajar telinga. Ya, ruku ya. Allahu Akbar. Tahan sih ya. Tahu apa ya 5 menit ya. Berani sopo gitu. Tahan contoh ya. Baik, miring aja. Nah, tinggal Bu. Contohkan rukuk yang benar. Allahu Akbar. Tenang terlebih dahulu. Tenang, oke. Berusaha kesesok. Tangannya ini ya, megang niki apa? Dengkul, kemudian tangannya pun radi begar, ampun rapet ngeten, nggih, radi
begal ngeten nggih, ngeten begal. Kemudian punggungnya di sini. Nah, di sini usahakan selurus mungkin. Sejajar lurus ya. Ya. Di sini ditekan, kaki ditekan, nggih, yang di sini agak ke atas, lurus. Bahkan Nabi menjelaskan, boten kula setak, khawatir kula setak. Coba itu ya, coba. Oke, pesane Pak, kebak. Bismillah. Alhamdulillah kurang elak ngaten. Bahkan Nabi menjelaskan sampai kalau diletakkan bejana di atasnya itu tidak tumpah. Coba ya. Coba utang orang aku enggak coba. Itu bocah tenang iki. Utang apa mboten? Alhamdulillah saya niki. Ngaten nggih, lurus. Bahkan Nabi mengajarkan la tujiu sholat. Bahkan sholat tidak pegal tadi, ingat aja. Ya hati-hati. Bahkan menjelaskan tidak sempurna sholat seseorang la yuqimu sulbahu, yang tidak meluruskan punggungnya itu tidak sempurna sholatnya. Kecuali Pak Mun sewu jenengan nanti boyokan saya Mbah boten kiyat ngoten nggih. Nah niku insyaallah boten napa-napa. Saestu nggih. Nek saya sehat-sehat mawon. Mohon nggih, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang melebihi hamba. Pas sakit saya itu Bu, jenengan sakit iki ngeten, aduh. Kali ngapet ngoten iki. Menawi niku sakit saya itu jenengan lenggah boten napa-napa. Nah, ngoten nggih syariat ngoten. Nggih. Kalau jenengan sehat tidak ada halangan apapun, lurus. Benar-benar lurus, tenang. Ngoten nggih. Lurus, tenang, sampai benar-benar tenang hatta tatma'inna raki'an. Bahkan Nabi menjelaskan sampai tumakninah. Tumakninah tenang dalam sholat itu rukun sholat. Sinten enggak tumakninah dalam sholatnya tidak sempurna sholat rukunnya. Tumakninah itu pripun? Gerakan tenang. Allahu akbar. Benar-benar tenang dulu. Kalau sudah tenang, doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sedengan ping 3. Tapi jenengan wajib misalipun mau setunggal kali ngoten apa. Niku sing paling umum. Kalau lagi pas bahas surat idza jaa nasrullah saya jelaskan ada doa juga rukuk dan sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Alhamdulillah. Doanya juga tambahan. Tenang ya, doa seperti itu 3 kali. Kemudian setelah itu berdiri. Kalau mana saya? Nah, ada pernah ya? Pokoknya Bismillah, Allah. Bismillah, ini ya. Kemudian berdiri. Bismillah. Sami'allahu liman hamidah. Nah, gitu ya. Sami Allah, pokoknya pas pada ngangkat tangan seperti takbiratul ihram tadi, yaitu sejajar kali pundak atau sejajar kali telinga. 2 itu, oke. Ampun. Sami Allah liman hamidah. Mas ngapet tanganmu. Ampun. Allah, beroni sholat apa-apa gitu insyaallah. Nggih, sami Allah liman hamidah. Itu nih. Ada juga yang tidaknya sami Allah liman hamidah kembali seperti awal lagi. Itu kelihatan Pak. Ada juga riwayat seperti itu. Tapi tidak biasa sami Allah liman hamidah bihadan mawon. Oke. Walaupun ada, namun jangan salahkan ngoten nggih. Sami Allah liman hamidah. Ini ra cocok salat ya ampun nggih. Karena ada juga seperti itu. Bahkan mun sewu tadi megangi pas berdiri saja, itu madzhab Maliki ada yang tidak megangi. Allah, takbiratul ihram gitu. Allahu akbar. Biasanya kan kita langsung ada Allahu akbar. Ngeten Bu, saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu enten Pak. Ada riwayatnya di sana, tapi madzhab Maliki yang daerah Sudan, daerah Maroko di sana enten surat itu. Ngeten nggih. Tapi kita biasa yang pakai tata cara yang paling umum kita gunakan di sini. Nggih, sami Allahu liman hamidah, namanya ini gerakan i'tidal. Iktidal, kenapa dinamakan iktidal? Pertengahan dia karena dia nanti persiapan dari rukuk ke sujud. Iktidal sami Allahu liman hamidah
itu ya itu, kemudian sampai lurus, ampun kesesol, sampai benar-benar lurus. Bahkan aku jelaskan hatta tarji'ul la'idamin fi qafahu, sampai kembali semua tulang ini pada tempatnya seperti pas berdiri tadi. Lurus, sami'allahu liman hamidah, kembali lurus lagi Pak. Ampun kesesol, sami'allahu liman, Allahu akbar. Kan dari lurus langsung sujud, jukir malah. Langsung ya, lurus kembali dulu, tenang pokoknya. Dan setiap gerakan harus syaratnya tadi apa? Tumanina, tenang gerakannya. Oke, lurus kembali plus bacaannya adalah sami'allahu liman hamidah. Yang baca sami'allahu liman hamidah itu adalah imam atau pas sholat sendiri. Sekali lagi, yang baca sami'allahu liman hamidah itu imam atau pas sholat sendiri. Pas dengan makmum Pak, imamnya sami'allahu liman hamidah, jenengan tidak perlu sami'allahu liman hamidah boleh, tapi disambung Rabbana. Coba katakan sami'allahu liman hamidah. Nah, kata kita tidak perlu, kalau sebagai pas kita posisi makmum tidak perlu kita berlafaz sami'allahu liman hamidah melih, tapi langsung Rabbana walakal hamdu. Kecuali pas salat sendiri dengan salat sunnah itu tetap sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Mengatakan nggih? Nah, itu sudah ya tidak. Siap sujud ya. Ternyata enggak? Allahu akbar. Ya, sujud. Yes, nggih. Oke, sujud. Gerakannya bagaimana? Oh, dipasnya Mas ya. Ini kan Ibu ya, Bapak menyesuaikan. Untuk ini saja, kan rotot Bapak. Geser sedikit. Rotot terus. Alhamdulillah, yes, pas. Yap, posisi sujud yang benar, yang pas. Minggu pripun? Sujud itu di atas 7 anggota badan. Wajib. Sujud harus 7 anggota badan. Menapa mawon? Kepala ini dahi sama hidung jadi satu. Jadi kepala ini muka, kepala serak gitu ya. Dahi dan hidung dua-duanya harus nempel Pak. Batu itu tapi hidungnya harus nempel juga. Satu ini, kemudian 2 telapak tangan, 1 sama ya, 2, 3. Kemudian apa? Dengkul 4, 5, kemudian ujung kaki 6 dan 7. Jempol bagian jempol itu. Nanti nggih harus 7. Kemudian turunnya gimana? Turunnya tangan dulu atau dengkul dulu? Oke, masya Allah, alhamdulillah. Jenengan yang paling gampang pundi monggo, karena dua-duanya dibolehkan oleh para ulama. Di hadisnya itu janganlah sujud sebagaimana sujudnya unta. Unta itu sujud dengan itu seperti ini. Penafsirannya para ulama, unta itu ada yang sujud dengan kakinya dulu, sebagai duduknya unta, bukan sujudnya unta. Yaitu ada yang tangannya dulu. Ini penafsiran. Intinya pun, ringkasnya ini kalau kita jelaskan nanti panjang. Intinya pun ngangge dengkul riyin monggo, ngangge tangan riyin nggih monggo. Sing penting ampun bathuk riyin. Sing iso praktek ini monggo. Riyen buak nggih. Nanti jangan tampil pada Allahu Akbar flak nembe niki monggo, atau tampil Allahu Akbar flak nembe niki nggih. Nggih, ada tata caranya. 7 tadi 1 2 3 4 5 6 7. Posisinya sekarang, posisinya yang pas bagaimana? Ini juga lurus. Nggih, ini juga lurus. Ampun tegak, ampun nggih, pas ngoten. Dan jaraknya perut dengan apa nih? Paha, pentol, sama pentol sih. Ini paha sama perut, jangan terlalu dekat dan jangan nempel. Oke, ampun nempel ngeten. Nempel ngeten jangan ngantuk belas. Enggak boleh nempel, harus ada jarak ini ya. Ini ada jarak, pertama itu dulu. Kemudian posisinya tadi jangan lupa nempel batuk kalih hidung dua-duanya nempel. Kemudian tangan, posisi tangan ya. Pas kita sholat sendiri, untuk bapak-bapak pas sholat sendiri dipegang nih Pak, ya, sesuai mungkin
Bukan. Kalau pas sholat jamaah betul sah. Misalnya jamaah yang jenengan. Senggol-senggolan barang kata gitu. Untuk ibu-ibu walaupun sendiri mau anu tetap gitu. Kalau pas bapak-bapak ya, pas sholat sendiri bukan. Silakan seperti itu. Tangannya rapat, buatan begar. Kalau begar tadi posisi apa ruko. Kalau pas sujud rapat, ada ke depan. Sejajar dengan apa? Sebagaimana takbir. Oke, sejajar dengan ini atau agak ke belakang sedikit sejajar dengan ini. Nanti ya, posisinya plak. Nah seperti ini, ambil sejajar dengan telinga atau mundur sedikit, sejajar dengan pundak. Itu. Kemudian dengkulipun pun pas ngeten niki, bagian belakang, bagian wingkingipun niki ampun sampai bagian ngeten niki, Pak. Tapi adalah rapat, dua kakinya rapat. Ngempar ngeten niki nggih, plek pas ngeten niki. Ngeten nggih, posisi sujud seperti ini. Wis pegel nggih, subhanallah. Ya, doanya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali paling enggak, dan disambung dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahu akbar. Nah, yes. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Oke, antara dua sujud. Yes. Ini posisinya juga, posisinya di dengkul sini juga agak begar sedikit. Kalau pas megangnya agak begar sedikit. Rapat tadi pas sujud. Ya, agak begar sedikit, plak nyata. Kemudian duduk dengan tenang, lurus, dan ini lurus punggungnya. Ya, doanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau lebih ada yang lebih pendek lagi, monggo. Doanya itu untuk doa. Kemudian setelah itu sujud lagi, Allahu Akbar sebagaimana tadi, rapat sikile, plak gitu nggih. Tenang, pokoknya tenang, ampun kesesok, nggih, tumaknina. Ampun cukup berbar ngono nggih. Ampun tenang. Kemudian setelah itu Allahu Akbar. Selesai. Kalau rakaat pertama langsung berdiri, nggih. Rakaat pertama berdiri. Kalau ini misal di rakaat yang kedua atau rakaat yang terakhir, rakaat ketiga atau ketiga pas maghrib atau yang keempat, Pak. Posisinya gimana? Terus lagi madhep rono. Nah, yang kakinya di belakang. Oke. Wes duduk. Nah, gitu. Baik. Sekarang posisinya kalau pas kita tahiyat. Gitu nggih, apa tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, duduk dalam tahiyat ada dua istilah. Namanya pun iftirash kalih tawarruk. Istilahipun iftirash kalih tawarruk. Iftirash itu kayak gini. Iftirash itu bersandar pada kaki. Iftirash itu kayak seperti ini. Kemudian ada juga duduk tawarruk. Tawarruk itu kakinya deh pas tahiyat akhir. Nah, namanya duduk apa? Tawarruk namanya. Nanti begini. Iftirash itu kalau tadi iftirash bagaimana yang awal tadi iftirash ini pada saat tahiyat awal. Nanti begini, tahiyat awal. Atau ada juga yaitu pada saat sholat 2 rakaat. Dan pas sholat 2 rakaat misalnya ada lewat juga boleh misal sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat yang tahiyatnya hanya sekali itu juga boleh pas tahiyat akhirnya pakai duduk iftirash. Udah salah. Tapi secara umum ya kita pas sholat akhir dengan duduk tawarruk untuk ngisai. Kemudian kalau pas tahiyat akhir yang 4 rakaat misalnya isya sekedar meleh yang tahiyat yang kedua maka duduknya adalah duduk tawarruk yang seperti ini tadi. Makatan ya, ini duduk tawarruk yang tadi iftirash. Kemudian apa nih? Jarinya ada yang menjelaskan di sana sejak awal monggo. Ada yang sejak awal tahiyatu lillah salatu thayyibatu barakatuh sejak awal. Tahiyat pada saat kita bilang tahiyatu lillah monggo. Atau juga bisa pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga dari monggo. Itu boleh pilihan. Ngerti nggih? Nah, kemudian pada saat seperti ini duting deh. Seret pas duting ini tangannya gini, Pak. Tangannya ini sing dari tengah sama ini dimuter begini berbentuk lingkaran, kemudian ininya nunjuk lurus. Pada saat seperti itu, pandangan kita kemudian diarahkan ke telunjuk kita. Oke, pandangan ke telunjuk kita. Tapi pada saat tidak nunjuk ini, pandangannya secara umum yaitu melihat ke tempat sujud. Termasuk pas rukuk tadi.
Pas berdiri juga, ya. Pas berdiri itu ampun lihat lurus, tapi lihatnya ke tempat sujud. Kata ya. Kemudian di akhir setelah selesai tahiyat, kemudian baca sholawat, ya, Rasulullah Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian ada doa juga di akhir-akhir, sebentar doa minta perlindungan dari dajjal dan lain sebagainya. Selesai doa, kemudian salam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, itu selesai sholat. Makatan antara sholat les motor suwun di Azhar ya. Alhamdulillah. Kata ya, itu tata cara sholat insyaallah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita sedang mencontoh sholat contoh Rasulullah. Ada seperti ada? Insyaallah terus baca di bawah. Jadi pun Allah Subhanahu wa taala adalah contohkan terkait sholat. Itu penting ya, bahwa kita perbaiki sholat kita sejak sekarang. Kita belajar terus yang kemarin mungkin ada belum sempurna, ya insyaallah selama kita ada niat untuk memperbaiki sholat kita sebagai baik, insyaallah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengetahui baik kita cara wudu, mandi yang benar, wudu yang benar, syarat sholat, kita cara sholat kok yang kemarin masih belum sempurna, mungkin insyaallah kita selalu memperbaiki diri semaksimal mungkin, mencontoh karena Nabi menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi nanti menjelaskan bahwasanya sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku Nabi SAW yaitu melaksanakan sholat. Sholat itu yaitu meniru bagaimana tata sholat itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata cakap mohon semangat ini sudah kita bahas cukup panjang. Wa'alaikumsalam muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nyampaikan sekaligus beberapa hal mungkin di luar tema. Yang pertama, doa nikon kalau ke daerah Rimo, Niko merintis sekolah. Alhamdulillah ini kemarin sudah kita buka kata pertama kagum paut Quran. Terus anak-anak umur mulai 3 tahun sampai 5 tahun. Niku monggo enten program ini pun sampai berjalan sampai angkatan kemarin. Dan insya Allah juga ada jenjang setelah paut pun dari umur 5 tahun niku asmanipun Kutab niku pendidikan setara SD. Pendidikan setara SD yang ini menggunakan konsep pendidikannya para ulama terdahulu. Terus dulu bagaimana ulama itu bisa menjadi orang-orang hebat karena salah satu didikannya bagaimana waktu kecil mereka mempunyai dasar Quran yang kuat, adab akhlaknya bagus, iman tauhidnya mantap, walaupun setelah itu monggo nanti jadi apapun terserah, tapi sejak umur kecil karena usia belia di sini. Dulu ulama terdahulu ada mereka jadi dokter hebat, Madinah niku nggih zaman Nabi. Niku didikanipun Kanjeng Nabi niku kan berkaitan dengan iman, gitu nggih. Tarbiyah bagaimana mereka iman kepada Allah, bagaimana sholat yang baik dan sebagainya. Tetapi pada saat kita jumpa Intan Madinah niku, itu ada ahli kesehatan, itu ada namanya seorang perempuan namanya Rufaidah Al-Islamiyah. Itu seorang ahli bedah. Dan pada waktu itu Eropa masih gelap, belum ada ilmu kedokteran sama sekali. Dan juga ahli strategi perang, niku asmanipun Khalid bin Al-Walid. Orang-orang hebat. Sekarang itu orang-orang profesional betul. Tetapi bagaimana mereka mempunyai iman tauhid yang bagus, Qurannya bagus, kemudian akhlaknya mulia. Nah ini yang pengen kita tiru, kita yang kita kembalikan. Doanipun ini insyaallah kita sambung buka pendaftaran dan daerah Keringo mawon celah. Maksudnya para putra putri boten iklan kula dodolan sekolah boten. Nggih, iki insyaallah sebagai upaya monggo lari-lari pun nuwun sewu nggih, kersane sae tambah sae itu monggo, ini saya sudah juga dan saya terus perbaiki sistemnya dengan sebaik mungkin meniru bagaimana Rasulullah SAW mendidik guru para sahabatnya. Sekelas niku namun gede Pak.
dalam usia SD seperti ini, kalau secara umumnya mungkin sekelas 30 orang, maka itu hanya 14 orang maksimal diampuni 2 orang guru. Nah, terus di kelas kecil, tapi yang diutamakan adalah kualitas dari anak itu. Ini sudah saya lupa bahwa nanti bisa saya tempel, besok saya tidak dan tampil, terus saya tempel pengumumannya. Nanti monggo tanggal saya berdoa pulau. Ini salah niat pulau bukan ini kagem umat, bukan kok pulau bisnis boten, boten ada niat insyaallah sama sekali tidak ada untuk keuntungan duniawi, tidak ada untung rugi untuk bisnis boten, tapi bismillah saya datang ke rumah, saya monggo putra-putra jenengan, wayah jenengan yang usia tahun 3 tahun atau usia sudah 5 tahun, saya lulus TK, saya di daftar cacat bagi mawar untuk sampai betul-betul di Solo, tapi jenengannya berang buat dunia insyaallah. Mengatur ya, yang kedua ada pertama, yang kedua monggo kita nanti insyaallah kita berdoa bersama dan mungkin di masjid ini bisa kalau besok untuk bisa dirutinkan untuk qunut nazilah namanya Pak, untuk subuh terutama monggo imam subuh ini sunnah dan ini sangat dikuatkan sunahkan terlebih pada saat ada wabah seperti ini namanya qunut nazilah, terutama besok subuh mungkin bisa dirutinkan monggo itu bagaimana itu sangat disunahkan pada saat seperti ini kita agar dengan qunut itu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya. Itu disunahkan monggo kalau bisa orang dari Korea atau nazilah di Masjid Al-Ghafir ini itu bagus. Semoga terutama di hari pekan-pekan ini kan subhanallah alhamdulillah dan pun di daerah Solo sudah KLB kejadian luar biasa disusul mau siang Pak Bupati Karanganyar diumumkan untuk meliburkan anak sekolah Solo Raya strategi kata pun termasuk Jawa Tengah lewat Pak Gubernur diumumkan. Tadi siang saya lihat berita dari Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga mengumumkan Jakarta dan standar libur ini untuk menghindari rantai penularan virus corona. Kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk selalu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi tidaklah terjadi kecuali atas izin yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul semua yang terjadi dan semua ujian yang kita dapatkan sebagai orang beriman itu insya Allah sebagai menghapus dosa dan juga sebagai mengangkat derajat kita insya Allah. Yang kedua, jangan panik, banyak doa, banyak selalu untuk meminta kepada Allah, banyak zikir, diberkati zikiripun, untuk selalu memperbanyak itu. Dan yang ketiga, untuk ikhtiar duniawi kita, monggo sebagaimana saran-saran yang mungkin sering kita dengar di televisi, mencuci tangan yang baik, sering-sering menggunakan cuci tangan yang bagus sebelum makan, setelah makan, untuk dikurangi dulu untuk kontak-kontak luar, termolipun disudurin Bu, kecuali dengan blonjo, telas itu monggo, dikurangi terlebih dahulu. Ini untuk ikhtiar, itu dalam Islam ada ikhtiar seperti itu dan kita wajib untuk berikhtiar. Mantap ya? Nah itu selalu semoga saya doakan semoga jamaah kita, keluarga kita, insya Allah semoga kita doakan semua diri kita dan semua keluarga kita doa sarang-sarang pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la hawla wa la quwwata illa bika ya rabbal alamin ya ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من السقم والبرص والجنون يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك برحمتك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب kami, lindungilah kami ya Allah, jagalah kami semua ya Allah, kami dan keluarga kami ya Allah, dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya yang mengancam nyawa kami ya Allah. Lindungilah kami semua ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka antal ghafurur rahim wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa
وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur, bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi